I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Detranda Ratnawati M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah pelayanan prima serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan takwa. Selanjutnya, salam beriringan salawat tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik, perkenalkan, nama saya Lutfia Latif selaku moderator dari perwakilan kelompok 2. Adapun rekan teman saya yang pertama Dian Ramadhani selaku pemateri pertama, yang kedua Femi Septiani Deborah selaku pemateri kedua. Langsung saja, di sini kami akan memaparkan hasil observasi yang telah kami lakukan, yaitu mengobservasi 2 toko yang menerapkan pelayanan prima dan tidak yang menerapkan pelayanan prima. Adapun hasil observasi yang akan kami paparkan, yang pertama profil usaha atau latar belakang, yang kedua aspek P4, yang ketiga aspek A6, yang keempat pelayanan, yang kelima analisis SWOT, yang ketujuh dokumentasi. Baik, terlebih dahulu saya akan membacakan mengenai excellent service. Excellent service atau disebut juga pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Secara umum tujuan pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan dapat keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, manfaat excellent service. Manfaat dari pelayanan prima salah satunya untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk mengembangkan penyusunan standar-standar pelayanan. Standar pelayanan dapat diartikan sebagai ukur atau patokan yang digunakan untuk melakukan pelayanan dan juga sebagai acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan. Pelayanan disebut prima jika pelanggan sudah merasa puas dan sesuai dengan harapan pelanggan. Baik, saya persilakan kepada Saudari Dian Ramadhani untuk membacakan hasil observasinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dian Ramadhani sebagai pemateri pertama dengan NIM 220208500020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi kelompok kami, di mana untuk kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis atau usaha yang excellent service, di mana bisnis atau usaha ini yang menerapkan pelayanan prima. Nah, usaha yang menerapkan pelayanan prima yaitu The King Textile, di mana pada usaha ini menjual berbagai macam jenis kain dan jumlah karyawannya yaitu berjumlah 7 orang. Usaha ini buka mulai pada pagi hari pukul 8 pagi sampai juga dengan malam hari yaitu pukul 9. The King Textile ini beralamat di Jalan Taman Nurung Raya, tepatnya berada di depan Taman Sultan Hasanuddin. Jadi, usaha ini juga mempunyai media sosial seperti juga Instagram dan WhatsApp. Nah, masuk ke hasil observasi. Yang pertama yaitu aspek P4, yaitu produk. Jadi, produk yang dijual pada The King Textile ini terjaga kebersihannya, tertata sangat rapi, berkualitas, tapi juga harga yang murah dan juga menyediakan tren yang terbaru. Yang kedua yaitu price atau harga. Di The King Textile ini
menjual kain mulai pada harga 20.000 sampai juga dengan harga 850.000, disesuaikan juga dengan jenis kain yang diinginkan. Yang ketiga yaitu place atau lokasi. Jadi, Dekin Tekstil ini itu lokasinya sangat dekat dengan jalan raya sehingga mempermudah untuk dijangkau dan dapat dikunjungi oleh para konsumen jika yang ingin berbelanja di sana. Dan yang terakhir yaitu promet. Jadi di Dekin Tekstil ini pada kemasannya itu terdapat logo usaha dan juga alamat yang akan mempermudah para konsumen untuk kembali lagi pada toko kain ini. Yang kemudian yaitu aspek A6. Pada aspek A6 ini yang pertama yaitu attitude atau sikap. Jadi karyawannya itu sangat ramah, mudah senyum, dan apabila kita masuk ke dalam toko itu kita disambut dengan sangat ramah. Yang kedua yaitu ability atau kemampuan. Jadi karyawan di sana itu memiliki kemampuan untuk memperkirakan jumlah bahan yang kita inginkan dan juga kemampuan untuk mencari jenis kain sesuai dengan keinginan dan menjelaskan setiap kualitas dari kain yang kita inginkan itu, yaitu attention. Jadi para karyawan di sana itu sangat perhatian terhadap pelanggan yang datang, di mana para karyawan ini apabila kita masuk ke dalam toko itu akan langsung menanyakan jenis kain apa yang kita butuhkan dan juga membantu untuk mencari kain yang kita inginkan. Yang kedua yaitu action atau tindakan. Jadi tindakan para karyawan ini sangat siap untuk membantu konsumen dalam mencari kain yang dibutuhkan, serta memberi saran untuk warna-warna apa saja yang diinginkan, serta mengucapkan terima kasih kepada konsumen yang telah berkunjung. Kemudian untuk pelayanannya, jadi pelayanan di Dekin Tekstil ini untuk kehigienisan dan kerapiannya itu sangat baik, di mana apabila ketika kita telah memilih kain yang akan kita beli itu akan digunting dan dimasukkan ke dalam plastik untuk menjaga kehigienisannya. Nah, untuk alur pelayanannya, karyawan Dekin Tekstil ini akan menjelaskan bahan apa saja yang diinginkan oleh konsumen. Nah, setelah selesai, itu karyawannya akan mengguntingkan pesanan konsumen tersebut dan selanjutnya karyawan akan membawa pesanan kita ke kasir. Nah, jadi di Dekin Tekstil ini menyediakan tempat duduk, sehingga karyawan juga akan mempersilahkan kita duduk setelah pesanan sudah selesai dan mengucapkan terima kasih kepada konsumen yang telah berkunjung. Kemudian untuk communication. Jadi komunikasi antara karyawan dan konsumen ini sangat baik sehingga memberikan kenyamanan terhadap pelanggan yang berkunjung atau berbelanja di Dekin Tekstil ini. Sama halnya dengan komunikasi, jadi kecepatan melayaninya itu sangat baik sehingga tidak membuat konsumen itu akan merasa bosan karena pelayanannya yang sangat lambat. Nah, kita masuk ke analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, yaitu mempunyai nama brand yang sudah dikenal di masyarakat dan memiliki kualitas yang baik, menyediakan kelengkapan jenis kain, parkiran yang luas, dan juga memiliki lokasi yang sangat strategis. Yang kedua yaitu opportunity, yaitu menyediakan jenis kain terbaru, pengenalan dan promosi produk itu dilakukan di media sosial. Yang ketiga yaitu weakness, yaitu belum menggunakan jasa jahit di tempat tersebut, kurang menggunakan tempat duduk di toko, dan toko tidak terlalu luas. Yang terakhir yaitu trade, banyak pebisnis yang sama terletak tidak jauh dari lokasi ini. Nah, ini adalah penampakan dari usaha di tekstil ini. Banyak terdapat jenis-jenis kain dan dilihat dari kemasannya itu tercantum logo dan juga alamat dari Dekin Tekstil ini. Jadi
Jadi, itu saja hasil observasi dari usaha yang termasuk excellent service dari saya. Untuk usaha selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Femi Septiani Deborah untuk membacakan hasil observasinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Femi Septiani Deborah dengan NIM 2202085110137. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan hasil observasi toko kedua yang non-excellent service atau usaha yang tidak menerapkan pelayanan prima. Pertama, kita masuk ke profil usaha. Nama usaha Aneka Tekstil dan Tailor. Jumlah karyawan 5, jam buka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Alamat Gunung Latimojong nomor 120, nomor HP 081 313 841 788. Berikutnya kita masuk ke aspek P4. Yang pertama yaitu produk, bersih, sangat rapi dan berkualitas. Yang kedua place, lokasinya tidak dekat dengan jalan raya. Yang ketiga price, harga mulai dari 10.000 sampai 1 juta. Harganya bermacam-macam sesuai kualitas pada kain tekstil. Yang keempat yaitu promote. Kurang dalam bentuk promote disebabkan tidak ada nama toko di kantong plastik. Hanya saja orang-orang sudah tahu tempat tersebut karena dekat dengan pasar. Berikutnya yaitu aspek A6. Attitude atau sikap. Sebagian karyawan ada yang bersikap tidak ramah kepada pelanggan. Kemudian ability atau kemampuan. Karyawan di sana memiliki kemampuan untuk membantu mencari kain yang cocok yang diinginkan dan mencari warna yang cocok dengan kain yang diinginkan. Berikutnya itu attention atau perhatian. Karyawan kurang perhatian apabila pelanggan masuk ke toko tidak disambut dengan ramah, lalu karyawan akan menghampiri konsumen pada saat memilih kain. Berikutnya yaitu action atau tindakan. Tindakan para karyawan dengan cara membantu konsumen mencari kain. Berikut accountability atau tanggung jawab. Tanggung jawab yang kurang disebabkan para karyawan tidak menyelesaikan sampai menuju kasir. Berikutnya appearance atau penampilan. Cukup rapi, hanya saja tidak seragam baik warna maupun model pakaian yang dikenakan oleh karyawan. Berikut adalah pelayanan. Hygiene kerapihan pelayanan. Kerapihan pelayanan toko di toko utama sangat bersih dan kainnya tertata rapi. Alur pelayanannya, saat masuk toko, kita tidak disambut dan langsung memilih kain yang diinginkan. Karyawan akan melayani konsumen apabila konsumen sudah menemukan kain mana yang akan diambil dan dibantu oleh karyawan menggunting kain, lalu setelah itu karyawan mengarahkan kita ke kasir. Berikut adalah communication. Komunikasi yang terjadi sangat kurang disebabkan karyawan menghampiri konsumen ketika dipanggil, dan jika tidak dipanggil, maka karyawan tidak akan menghampiri kita. Kecepatan melayani dari toko ini sangat kurang. Berikutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama adalah stretch. Ada banyak kain yang dipasarkan. Ada jasa layanan menjahit di tempat tersebut. Yang kedua yaitu weakness. Tidak menggunakan tempat duduk di toko, kurang mempromosikan produk. Yang ketiga yaitu opportunity. Produk yang lengkap dan juga menyediakan produk terbaru. Yang keempat yaitu trade. Banyak usaha yang sama, lokasi usaha lain yang sangat dekat dengan toko, dan promosi di sosial tidak ada. Nah, berikut kita masuk ke dokumentasi. Ini adalah beberapa dokumentasi ketika kami melakukan observasi di toko tersebut. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kesuksesan sebuah usaha dapat diukur dengan melihat testimoni dan tingkat wawasan pelanggannya.
Pelanggan yang puas saat berbelanja atau memakai jasa suatu produk cenderung akan menjadi pelanggan tetap dan akan memberikan rekomendasi ke orang lain untuk mendatangi lagi ke toko yang sama. Dapat disimpulkan, toko akan semakin sukses jika ada makin banyak pelanggan yang puas dan dengan pelayanannya. Baik, itulah tadi hasil observasi yang telah kami lakukan. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam video kami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.